Yo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project kami yang bertemakan program antrian kitan massal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bayu Ahmad Nugroho dengan NIM 212229. Saya Alfian Iqbal Ramadan dengan NIM 21 12 22 16. Saya Ali Bangga Harwan Nasir dengan NIM 21 12 22 31. Bang, Oke, untuk selanjutnya di sini ada dari skrip dari hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, di sini menggunakan dua library, yaitu library Yostream dan library Conio. Untuk include iStream itu digunakan untuk menggunakan menampilkan si out dan si in. Lalu untuk Conio sendiri digunakan untuk menampilkan gets. Lalu di bawahnya ada menggunakan using namespace std. Di bawahnya lagi ada define max 3. Nah, define max 3 berfungsi sebagai kapasitas data antrian. Jadi di sini tertuliskan max 3. Jadi data yang diinputkan maksimal ada 3. Lalu selanjutnya di baris ke-7 sampai 10 di sini mendeklarasikan variabel di dalam struk antrian seperti variabel string data angklung max dan variabel integer top sama dengan 0. Lalu selanjutnya di bawah baris 13 sampai 18 di sini ada header. Header di sini untuk menampilkan judul dari program kami, program antrian kitan massal beserta nama dan alamat. Lalu selanjutnya ada di baris 23 sampai 29. Nah, di sini yaitu menggunakan bool is full. Nah, bool is full sendiri berfungsi untuk memberi informasi mencapai batas atau maksimal. Lalu selanjutnya di baris ke 32 sampai 38 yaitu menggunakan bool is empty. Nah, bool is empty ini berguna untuk menginfokan bahwa antrian kosong atau tidak ada data. Lalu selanjutnya di baris 41 sampai 57. Nah, di sini menggunakan void view. Void view sendiri digunakan untuk menampilkan data antrian. Lalu if is empty itu jika antrian tidak kosong, maka akan menampilkan data antrian yang sudah diinputkan. Lalu ada else, jika else maka antrian kosong. Lalu bawahnya ada is full. Is full sendiri digunakan untuk jika antrian penuh akan jika antriannya penuh maka akan menampilkan antrian penuh seperti itu. Lalu ada NQ di baris 60 sampai 68. NQ NQ. Penjelasan NQ ada if is full. Nah, jika antrian tidak penuh bisa melakukan inputan data. Lalu selanjutnya ada defq. Di dalamnya ada if empty. Nah, di sini digunakan untuk menghapus data antrian. Lalu selanjutnya ke bawah ada main integer menu. Di sini ada header menampilkan cout. Yang pertama ada daftar antrian pasien, kedua cek antrian pasien, ketiga urutkan antrian pasien. Lalu ada pilih menu yang ada di atas. Jika memilih menu pertama, daftar antrian pasien, maka akan menampilkan menu lagi yang berisi menu tambah antrian,
menu hapus antrian, lalu menu kembali. Nah, jika memilih menu pertama, yaitu menu tambah antrian, maka akan melakukan fungsi enqueue. Lalu jika memilih menu kedua, yaitu menu hapus, maka akan melakukan fungsi dequeue. Lalu jika memilih menu kembali, akan kembali ke menu awal program. Selesai. Betul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk menu yang kedua yaitu cek antrian pasien, yaitu untuk mencari nama pasien pada antrian keberapa. Di sini ada deklarasi string cari, integer x, posisi, dan char lagi. Lalu disuruh untuk memasukkan nama pasien yang dicari. Kemudian pada perulangan yaitu untuk mencari data yang diinputkan dengan data yang sudah ada. Jika nama pasien yang dicari ada sama dengan nama pasien di urutan antrian tersebut, maka data akan ditemukan pada urutan tersebut. Jika nama pasien tidak ada, maka sistem akan membaca data tidak ditemukan. Lalu, jika ingin keluar dari menu, maka tekan Y dan langsung diarahkan ke menu utama. Jika tidak, maka akan kembali ke menu cek pasien. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jika pada menu utama kita menginputkan 3 atau menu sorted pengurutkan data, maka akan masuk ke dalam menu sorting. Di sini ada deklarasi integer sort, variabel sorted, variabel time dengan tipe data time, dan akan menampilkan menu lagi, yaitu menu urutkan secara ascending, menu urutkan secara descending, dan menu kembali. Jika memilih menu 1 atau urutan secara ascending, maka akan melakukan perulangan bersarang atau nesting for yang digunakan untuk mengurutkan secara dari kecil ke besar, yaitu atau bisa dikatakan ascending. Jika sudah selesai melakukan pengurutan, maka akan menampilkan data antrian pasien secara terurut dengan perulangan for. Jika sudah, maka tekan enter untuk kembali ke menu sorting. Jika memilih lagi menu urutkan secara descending, maka akan mengurutkan secara dari besar ke kecil atau descending. Sama dengan menu pertama, yaitu urutan secara ascending, di sini juga menggunakan perulangan for bersarang atau nesting for yang digunakan untuk mengurutkan data. Jika data sudah terurut, maka akan melakukan output data antrian pasien secara terurut, secara descending atau besar ke kecil. Jika sudah, maka enter dan kembali ke menu sorting. Jika memilih menu 3 atau kembali, maka akan kembali ke menu utama program pada awal program. Untuk demo program ini akan saya jelaskan. Yang pertama-tama kita akan menampilkan ini tampilan menu utama dari program antrian angkutan massal. Terdapat 3 menu utama, yaitu daftar antrian pasien, yang kedua cek antrian pasien,
Yang ketiga, urutkan antrian pasien. Di sini kita harus melakukan tambah antrian atau daftar antrian pasien dengan pilih menu nomor 1. Di sini terdapat menu lagi yang digunakan untuk menambah antrian, hapus antrian, dan kembali. Di sini juga terdapat info bahwa antrian kosong. Kita harus mengisi dengan memilih menu tambah antrian. Kita isi nama. Nah, data sudah terisi dan tulisan antrian kosong sudah hilang. Sudah terganti oleh data antrian. Kita tambah lagi. Kita maksimalkan, tambah lagi. Di sini antrian penuh, dan jika kita menambahkan lagi pada saat antrian penuh, maka tidak bisa karena antrian sudah penuh. Untuk menghapus, kita klik nomor 2 dan data nomor pertama atau indeks 0, maka akan hilang atau terhapus. Dan dalam kita tambah lagi nama. cek presentasi aku. SD. Nah, ini jeruk. Jika sudah Yang jeruk, mengisi apa? data, kita kembali ke menu utama program. Nah, kita kemudian akan mengecek nama antrian pasien di urutan beberapa. Pilih menu nomor 2 untuk mengecek urutan. Dan kita cari nama. Di sini kita cari Budi. Data ditemukan di urutan 1. Jika Anda akan melakukan pencarian lagi, maka klik Y. Kita cari Adi. Data ditemukan di urutan 3. Jika sudah cukup melakukan cek antrian pasien, maka klik N untuk kembali ke menu program utama. Kita kemudian akan mengurutkan data antrian pasien dengan memilih menu 3, urutkan antrian pasien. Nah, jika di sini juga terdapat menu lagi, yaitu menu urutkan secara ascending, menu urutkan secara descending, dan menu kembali. Kita akan memilih menu urutan secara ascending untuk melihat urutan data antrian secara ascending. Nah, berikut adalah data antrian pasien secara ascending, yaitu dari kecil ke besar, dari abjad A, B, dan H. Kemudian klik enter untuk kembali. Kita juga akan melihat urutan secara descending dengan memilih menu nomor 2. Di sini akan menampilkan data dari besar ke kecil atau descending, dari abjad A, B, dan A. Kemudian klik enter untuk kembali. Kemudian jika sudah selesai, kembali dan ke menu utama dari program antrian hitan massal. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.